saya akan menjelaskan biografi tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya itu dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau merupakan orator ulung, ahli politik, pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Wahab, lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1988. Beliau meninggal pada tahun 29 Desember 1971. Tempat pemakamannya yaitu di Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah pengarang syair Yalal Waton. Lagu Yalal Waton dikarangnya pada tahun 1934. Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bernama Kiai Haji Hasbullah Said. Ayahnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini adalah beliau seorang pengasuh pesantren di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibundanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ia bernama Nyai Latifah. Salah satu pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini, ia juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Beliau pernah belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, dan masih banyak pesantren lainnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau merupakan orator ulung, ahli politik, pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menikah dengan putri Kiai Musa yang bernama Maimunah. Namun, pernikahan dan membina rumah tangga ini tidak berlangsung lama. Istrinya meninggal sewaktu mereka berdua menjalankan ibadah haji pada tahun 1921. Tak lama, ia menikah lagi dengan Alawiyah. Ia putri dari Kiai Haji Alwi Tamim. Dari perkawinan ini, ia dikaruniai seorang putri yang bernama Khadijah. Kemudian Khadijah menikah dengan Kiai Abdul Mu'in. Kemudian putrinya yang bernama Khadijah meninggal pada tahun 1987. Masih dalam perkawinan, setelah itu ia menikahi beberapa putri, yang salah satunya bernama Rahmah, Asna, Fatimah binti Burhan, Masmah, sepupu Asna binti Sa'id, Asilah, dan Sa'diyah. Ada 12 guru beliau, di antaranya guru-guru beliau yaitu Kiai Haji Hasbullah Said, ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan lain sebagainya. Jasa-jasa beliau adalah yang pertama, beliau pendiri NU, fatwa resolusi jihad, pencipta lagu Yalal Waton, inspirator terbentuknya GP Ansor, menjadi utusan Jamiiyah, dan yang terakhir menjadi Nahdlatul Ulama di Arab Saudi. Karya-karya beliau ialah Yalal Waton, lagu patriotis, karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang terakhir ada karir beliau, salah satunya adalah menjadi anggota BPKNIP, menjadi anggota DPA, dan yang terakhir menjadi anggota konstituante dan berkali-kali menjadi anggota DPR RI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai silsilah keluarga dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah masih ada hubungan kekeluargaan dengan Kiai Hashim Asy'ari. Keduanya bertemu dalam satu keturunan dengan Kiai Abdul Salam yang dikenal sebagai pimpinan atau pasukan komandan di Ponegoro. Kiai Abdul Salam membangun pesantren Salawe didampingi istrinya yang bernama Muslimah yang berasal dari Depok, dan pernikahannya itu dikaruniailah 10 orang anak putra dan putri, yaitu Laginah, Fatimah, Abu Bakar, Marfu'ah, Jamaah, Mustaharoh, Ali, Ma'un, dan Fatawi. Anaknya yang bernama Layina dinikahkan dengan santrinya yang bernama Utsman, dan putri keduanya yang bernama Fatimah dinikahkan dengan Said. Utsman dan Layina dikaruniai seorang putri yang bernama Halimah yang dijodohkan dengan Asy'ari dari Demak. Atas perjodohan tersebut, mereka mempunyai 11 orang putra dan putri, yaitu Nafi'ah, Ahmad Soleh, Muhammad Hashim, Rodiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Mas'um, Mahrawi, dan Adnan.
Sedangkan Sa'id dan Fatimah mempunyai 3 orang putra, yaitu Hasbullah, Syafi'i, dan Hasim, 1 orang dan 1 orang putri. Perkembangan pesantren Salawiyah dibangun Kiai Abdul Salam semakin maju dan dibantu oleh kedua menantunya, yaitu Kiai Sa'id dan Kiai Utsman. Nah, sepeninggal Kiai Abdul Salim, pesantren dikelola oleh menantunya, dan ketika Kiai Utsman dan Kiai Sa'id meninggal, pesantren dipimpin oleh Kiai Hasbullah. Dalam mengelola pesantren, Kiai Hasbullah didampingi istrinya yang bernama Latifah, berasal dari Tawangsari. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai putra dan putri yang bernama Abdul Wahab Hasbullah, Ahmad Hamid, Khadijah, Abdul Rahim, Fatimah, Solihah, Zuhriyah, dan Aminatul Roqiyah. Untuk bidang pendidikan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari kecil sampai besar semuanya hanya di pesantren. Artinya, ia adalah anak didik sistem pendidikan Islam tradisional. Ayahnya mengirimkan Kiai Abdul Wahab Hasbullah ke pesantren Langitan Tuban yang saat itu di bawah asuhan Kiai Ahmad Soleh. Kemudian pada tahun 1901, ketika itu ia berusia 13 tahun, ia ternyata tidak hanya belajar di satu pesantren tetapi di beberapa pesantren. Proses pendidikan pesantren yang dijalani oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini berlangsung sekitar 9 tahun dengan menimba keilmuan keislaman di 7 pesantren, yaitu Pesantren Langitan, Pesantren Mojorsari, Pesantren Cempaka, Pesantren Tawangsari, Pesantren Kademan Bangkalan, Pesantren Beronggahan Kediri, dan Pesantren Tubiran Jombang yang merupakan pondok asuhan Kiai Hasyim Asy'ari. Di pesantren ini, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah cukup lama menjadi santri, yaitu sekitar 4 tahun. Aktivitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan seorang bapak pendiri dari NU atau Nahdlatul Ulama sendiri, dan juga beliau pernah menjadi panglima Laskar Muhajidin ketika melawan penjajahan Jepang. Lalu pada tahun 1914 beliau mendirikan kursus bersama Tahmirul Afkar. Nah, pada tahun 1916 juga beliau mendirikan organisasi pemuda Islam yang bernama Nahdlatul Wathon. Lalu pada tahun 1926 beliau menjadi ketua tim Komite Hizaz. Nah, dalam organisasi NU atau Nahdlatul Ulama ini terdapat 2 badan. Yang pertama yaitu Syuriah, yang kedua yaitu Tanfiziyah, yang merupakan sebagai pemersatu atau usaha pemersatu untuk kalangan tua dan muda. Nah, selain itu semua, beliau juga atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini merupakan seorang inspirator gerakan pemuda Ansor. Nah, sejarah dari gerakan pemuda Ansor sendiri yaitu dilahirkan dari NU Nahdlatul Ulama. Organisasi keagamaan ini bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Lalu pada tahun 1924 para pemuda atau banyaknya pemuda sangat mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini yang akhirnya menjadi pendiri dari NU atau Nahdlatul Ulama ini dan membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau bisa diartikan dengan pemuda tanah air. Gerakan pemuda Ansor ini sebelumnya sudah beberapa kali mengganti nama. Yang pertama yaitu dari Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama atau PPNU, yang kedua yaitu Pemuda Nahdlatul Ulama atau PNU, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Ansor Nahdlatul Ulama pakai O ya, jadi ANO. Nah, demikian ANO atau Ansor Nahdlatul Ulama ini dimaksudkan untuk mengambil hikmah dan teladan terhadap sikap, perilaku, dan juga semangat perjuangan dari sahabat Nabi yang mendapatkan predikat Ansor tersebut. Nah, lalu ANO atau Ansor Nahdlatul Ulama ini diterima dan disahkan sebagai bagian dari Departemen Pemuda NU atau Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai ulama pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di kalangan Nahdiyin. Beliau menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Beliau membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran yang menghimpun tokoh-tokoh Islam dari berbagai kalangan, dan juga untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dianggap penting. Pada tahun 1914 Masehi, Kiai Wahab membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar di Surabaya. Kelompok ini begitu
dikenal di kalangan pemuda. Tidak sedikit tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum ini untuk membahas permasalahan-permasalahan seputar keumatan maupun kebangsaan. Melalui kelompok ini, Kiai Haji Wahab memberi contoh kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat bisa dijalankan dengan nuansa keberagamaan yang kental. Dalam pendapat Pak Kiai, kebebasan berpikir tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama, dan kadar keimanan seorang muslim pun tidak akan tergoyah. Justru dengan kebebasan berpikir, kaum muslim nantinya akan mampu memecahkan permasalahan sosial, masyarakat, dan analisis keislaman. Bersamaan dengan itu, di rumahnya di Kertopaten, Surabaya, beliau juga menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon atau bisa disebut dengan Kebangkitan Tanah Air. Di antara ulama yang bergabung adalah Kiai Haji Bashri Sansuri dan Kiai Haji Halim Cirebon, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Mashum Lasem, dan Pak Kiai Haji Khalil Kasingan Rembang. 2 tahun setelah itu, Kiai Wahab juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau bisa disebut dengan Kebangkitan Saudagar sebagai penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hashim As'ari pemimpin organisasi ini dan Kiai Haji Wahab sebagai sekretaris sekaligus bendaharanya.